Shalom. Sebuah kata yang sering kita dengar dan barangkali sering kita ucapkan ketika kita menyapa saudara seiman kita. Tetapi jika kita melihat akhir-akhir ini, betapa ini menjadi sebuah kata yang semakin langka. Gambar yang ada di belakang saya ini, dua bangunan yang menjadi ikon di kota Jakarta, sekaligus menjadi ikon di Indonesia, menggambarkan betapa pentingnya perdamaian. Perdamaian artinya bisa menerima perbedaan tanpa harus berselisih. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan September ini kita akan sama-sama belajar mengenai shalom atau damai. Kita akan belajar damai dari berbagai hal. Kita belajar hidup di dalam damai, belajar beristirahat di dalam damai, belajar berjalan dan bersyukur di dalam damai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan damai? Saya yakin ya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup di dalam damai Tuhan, tetapi sekaligus membawa damai Tuhan. Saya ingin menutup perjumpaan kita dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Damai dimulai dari sebuah senyuman. Oleh karena itu, selamat berbakti dan jangan lupa tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita mencari hadirat Tuhan, tempat di mana kita bisa merasakan damai-Nya, merasakan ketenangan yang luar biasa di tengah setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita serahkan semua beban dan persoalan kita. Dia yang akan memberikan damai-Nya untuk kita. Ku tahu
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita di minggu yang pertama di bulan September ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 16 ayat 33 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita mau bersama-sama masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita percaya hadirat Allah hadir dalam puji-pujian kita. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, mari bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, suka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
begitu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, kita akan mengikrarkan komitmen kemuritan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan gunung batu kita. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 rebah di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah, sebab Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau
Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara pada pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan September. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada bulan September ini kita akan banyak berbicara tentang satu kata yaitu shalom. Dan saya akan mengawali pada minggu yang pertama ini dengan sebuah judul yang sangat menarik dan sangat relevan dengan keadaan kita pada hari-hari ini, yaitu mengalami shalom di masa sulit. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah situasi seperti saat ini, di mana kami belum bisa bebas untuk bergerak, kami masih harus banyak berdiam di rumah, kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan terlebih lagi bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur untuk ibadah di minggu yang pertama di bulan September ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang terbatas ini boleh ditangkap oleh setiap kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi orang Kristen kata shalom sudah menjadi sapaan yang lazim kita dengar. Kata shalom sudah menjadi sapaan untuk menggantikan kata hai atau halo yang selama ini sering kita ucapkan ketika kita bertemu satu dengan yang lain. Tetapi masalahnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata shalom sesungguhnya punya makna yang sangat dalam. Jadi tidak hanya sekedar sebagai sebuah sapaan menggantikan kata halo atau hai, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Dan mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita lihat apa makna sesungguhnya dari kata shalom itu. Kata shalom sesungguhnya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai, perdamaian, dan juga ketenangan. Tetapi bisa juga dimaknai lebih dari itu, saudara. Kata shalom juga memiliki arti keutuhan hidup di dalam Allah. Jadi kalau saudara dan saya berkata kepada saudara seiman kita, shalom, itu artinya kita tidak hanya sekedar menyapa orang yang kita sapa itu, saudara. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Kita sedang mengharapkan dan mendoakan orang itu memiliki kedamaian, ketenangan, dan keutuhan di dalam Tuhan. Tetapi masalahnya adalah sering mendengar tidak otomatis membuat kita mengerti dan memahami makna yang sesungguhnya. Seperti tadi yang seringkali saya ulang-ulang, bahwa seringkali kita hanya berpikir kata shalom itu hanya menggantikan kata sapaan halo atau hai. Tetapi kita sekarang sudah tahu bahwa sesungguhnya maknanya jauh lebih dalam daripada itu. Nah, pertanyaan yang kedua, saudara, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan pandemi seperti yang saudara dan saya alami hari-hari ini, masihkah ada kedamaian itu? Masihkah ada ketenangan itu? Mungkin ada saudara bertanya, Pak, bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa merasa damai sejahtera? Sekarang yang kena COVID semakin banyak. Ada puluhan ribu orang yang kena COVID. Belum lagi yang meninggal, Pak. Jumlahnya sangat banyak. Betul Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita seringkali menganggap bahwa ketika kita mengalami damai itu, situasi di sekeliling kita harus mendukung. Situasinya harus aman, situasinya harus tentram, situasinya harus baik. Baru kita merasa bahwa kita bisa memiliki damai itu.
Tapi apakah itu yang dimaksud damai oleh Tuhan Yesus? Satu bagian firman Tuhan yang lain di dalam Yohanes 16 ayat 33. Ada dua kata yang menjadi paradoks yang Yesus masukkan di dalam satu kalimat itu, saudara. Yohanes 16 ayat 33 berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara lihat, ada dua kata yang paradoks. Di satu sisi ada kata damai sejahtera, tapi di satu sisi ada kata penderitaan dan penganiayaan. Apakah mungkin di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, kita masih bisa merasakan damai sejahtera? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita belum lupa, beberapa bulan terakhir ini kita dikejutkan oleh satu kabar yang sungguh mengenaskan. Ketika ada sebuah keluarga yang mengalami tragedi yang sangat memilukan. Kedua anak remaja mereka meninggal pada waktu yang bersamaan karena tenggelam di laut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai orang tua, kita bisa membayangkan betapa rasanya. Sebagai orang tua, kita bisa membayangkan betapa beratnya jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Waktu liburan yang kita tunggu-tunggu, waktu liburan bersama dengan keluarga yang kita nanti-nantikan. Dan ketika itu terjadi, justru tragedi yang dialami. Tapi di tengah tragedi itu, saya justru melihat sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika sang ayah menyampaikan perkataannya di rumah duka maupun di kuburan, saya masih tetap melihat ada damai sejahtera yang ada di dalam kehidupannya. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk mereka bisa menjalani kehidupan meskipun harus saja mengalami tragedi yang demikian berat. Dan sesungguhnya itu bisa memberi contoh bagi saudara dan saya. Bahwa damai sejahtera bukan berarti suatu situasi di mana tidak ada masalah sama sekali. Tetapi damai sejahtera Kristus berarti kehidupan yang tetap mengalami kedamaian walaupun di tengah penderitaan dan penganiayaan. Tetap mengalami damai sejahtera di tengah masalah yang mungkin masih saudara dan saya alami. Mari pada pagi hari ini kita melihat bagian yang tadi kita baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, apa damai sejahtera yang Yesus berikan? Yang kedua, mengapa dia katakan bahwa dia memberikan yang sesuatu yang berbeda dengan yang dunia berikan? Dan yang ketiga, Yesus berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Mari Bapak Ibu kita uraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yesus mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Di poin yang pertama ini saya memberikan judul, Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke bagian awal dari kitab suci kita, khususnya di Kejadian pasal pertama dan kedua, kita bisa melihat ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah juga menciptakan manusia mengalami shalom yang sepenuh-penuhnya, saudara. Yaitu manusia diciptakan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna. Tetapi masalahnya adalah kedamaian dan kesejahteraan itu hancur berkeping-keping ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kita bisa melihat contohnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Berbunyi demikian, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Relasi antara manusia dengan Allah hancur ketika setelah mereka makan dari buah yang dilarang itu. Hubungan yang tadinya intim antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia takut bertemu dengan Allah. Mereka bersembunyi. Dan tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang rusak, saudara. Tetapi relasinya dengan diri sendiri pun rusak. Ketika dia menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai orang yang telanjang. Ini bukan hanya berbicara tentang ketelanjangan fisik, saudara. Karena sebelum mereka berdosa pun, Alkitab mengatakan mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Tetapi ini lebih berbicara tentang keberadaan dirinya sebagai orang berdosa. Dan tidak hanya relasinya dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri yang rusak, tetapi juga relasi dengan orang lain. Ketika Tuhan berkata, bagaimana kamu mengetahui kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah yang aku larang itu? Dengan cepat, Adam berkata, perempuan yang kau taruh di sisiku, itu yang membuat aku makan buah itu. Dia dengan cepat menyalahkan orang lain, saudara. Dan pada waktu itulah relasi dengan Allah, relasi dengan diri sendiri, dan relasi dengan sesama menjadi hancur. Dan sejak saat itu, saudara, manusia tidak lagi memiliki damai sejahtera yang sejati. Paulus menggambarkan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kematian Kristus di atas kayu salib yang memulihkan semuanya. Penebusan Kristus adalah pertemuan antara kasih Allah dengan keadilan Allah. Ibrani 9:27 mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Roma 6:23 mengatakan upah dosa ialah maut. Dan sesungguhnya itulah keadilan Allah yang harus diterima oleh kita orang berdosa. Tapi jangan lupa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah tidak hanya datang dengan keadilan, tetapi Allah juga merangkul kita dengan kasih-Nya. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, maka pertemuan antara kasih dan keadilan Allah itu terjadi. Dan itulah yang disebut penebusan. Penebusan tidak hanya mengakibatkan saudara dan saya memiliki jaminan keselamatan, tetapi penebusan Kristus juga membuat saudara dan saya memiliki kembali damai sejahtera yang dulu hilang karena dosa. Karena itu, hanya Yesus yang bisa berkata, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak ada orang lain yang bisa mengatakan itu. Karena Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Poin yang kedua, saya memberikan judul, Yesus memberikan Roh Kudus. Kalau kita lihat konteks di dalam Yohanes pasal 14 ini, khususnya ayat 15 sampai 31, saudara, sesungguhnya Lembaga Alkitab Indonesia sudah membantu kita dengan memberikan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di dalam ayat ini jelas terlihat bagaimana Tritunggal itu ada, saudara. Yesus mengemukakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata parakletos atau penolong yang lain ini adalah sebuah ungkapan di mana penolong ini memiliki kesamaan hakikat dengan Yesus. Jadi bukan pribadi yang fana yang Yesus berikan, bukan manusia yang Yesus berikan, tetapi pribadi Allah juga yang kita kenal di dalam Roh Kudus. Dikatakan bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tentu manusia tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Sebesar apapun kasih orang tua kepada anak, akan tiba masanya di mana orang tua itu harus meninggalkan anaknya berjalan sendiri di dunia ini. Tetapi Roh penghibur yang Yesus janjikan, Roh Kudus yang Yesus janjikan, dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya. Memang dunia tidak melihat dia, karena itu dunia tidak mengenal dia. Tetapi dikatakan kamu mengenal dia. Sebab apa, saudara? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus tidak hanya memberikan damai sejahtera dengan penebusan yang dilakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia juga memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya melalui Roh Allah atau Roh Kudus yang diberikan dan diam di dalam saudara dan saya. Dan karena itu Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu sampai aku datang kembali. Saudara Referen Billy Graham mengatakan, siapakah Roh Kudus itu? Ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting, penyertaan Kristus pada para muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Apakah mungkin saudara dan saya mengalami damai sejahtera di dalam situasi yang sulit ini? Jawabannya adalah mungkin. Jikalau kita menerima penebusan Kristus, diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua, jika Roh Allah itu, Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, diam di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di poin 3, dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya memberi judul poin yang ketiga ini, memiliki kedamaian sejati. Kedamaian sejati ini ternyata akibat, saudara, dari dua hal yang tadi saya sebutkan di atas. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus, dan ketika kita menerima Roh Kudusnya di dalam hidup kita, maka Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya ini bukan berbicara tentang kita tidak bisa mengalami kegelisahan dan kegentaran. Karena Alkitab sendiri dengan jujur mengatakan bahwa ketika malam sebelum Yesus disalibkan, dia merasa sangat takut. Bahkan Lukas menulis, cucuran keringatnya seperti darah, saudara. Itu menunjukkan sebuah ketakutan yang luar biasa. Jadi artinya bukan berarti saudara dan saya tidak boleh mengalami kegelisahan atau kegentaran. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kita tidak lagi hidup di dalam kegelisahan dan kegentaran. Itu dua hal yang berbeda. Mengalami perasaan sesaat gelisah dan gentar, dan hidup di dalam kegelisahan dan kegentaran, itu dua hal yang berbeda. Dan damai sejahtera yang sejati membuat saudara tidak mengalami kegelisahan dan kegentaran di dalam hidup ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang menarik di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 dan 42. Saya ingin bacakan buat kita semua. Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira
karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara bayangkan keadaan murid-murid pada waktu itu. Mereka ditangkap, mereka disesah, mereka dianiaya. Yang ada rasa apa, saudara? Mungkin rasa sakit, mungkin rasa malu, mungkin rasa tertolak. Tetapi sikap mereka tidak menggambarkan seperti orang yang mengalami penderitaan. Alkitab justru mengatakan bahwa rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan gembira. Saudara bayangkan, orang yang habis dianiaya, orang yang habis disesah, tetapi justru mengalami kegembiraan, mengalami sukacita. Itu artinya tentu sukacita ini bukan sesuatu yang berasal dari luar, tetapi sesuatu yang meluap dari dalam. Dan Alkitab memberi penjelasan, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ingat dua hal yang terjadi sebelum mereka mengalami ini, saudara. Mereka sungguh-sungguh memahami mengapa Yesus harus mati di salib. Dan yang kedua, peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu turun dan hinggap kepada mereka. Itu yang membuat mereka berubah 180 derajat. Dari orang yang mengalami dan hidup dalam ketakutan, menjadi orang yang hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dan ayat 42 dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka, tidak hanya di bait Allah, tapi juga di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Itu artinya penderitaan dan penganiayaan yang mereka terima tidak membuat mereka berhenti untuk menceritakan siapa Yesus itu. Itulah contoh dari orang-orang yang mengalami damai sejahtera yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat-saat ini mungkin kita mengalami yang namanya krisis ekonomi. Kita mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami kematian atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kesendirian, problem rumah tangga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masa sulit itu membuat saudara dan saya tidak bisa mengalami damai sejahtera? Apakah masa sulit itu membuat saudara dan saya tidak lagi memiliki shalom di dalam hati kita? Karena sekali lagi, saudara, shalom itu bukan berasal dari luar. Bukan berasal dari keadaan yang ideal menurut saudara dan saya. Bukan ketika semua tenang dan semuanya baik-baik saja. Tetapi kedamaian yang sejati itu berasal dari dalam diri kita. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dan ketika kita menyadari apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, menebus kita dari segala dosa kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya tutup dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Bukan berarti hidup ini tidak bisa mengalami kekhawatiran, saudara. Tetapi ketika kita mengalami kekhawatiran, sesungguhnya kita punya cara untuk mengatasinya. Yaitu menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah di dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Karena kita percaya damai sejahtera Allah, shalom Allah,
yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika Roh Kudusnya ada di dalam diri saudara dan saya, ketika penebusan Kristus itu mengembalikan relasi kita dengan Allah, maka percayalah bahwa meskipun kita mengalami krisis seperti apapun juga, meskipun kita mengalami situasi sesulit apapun juga, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Shalom Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kami orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Dan orang-orang yang sudah Engkau berikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Maka kami bisa menjalani kehidupan tanpa gentar dan takut. Mungkin kami bisa mengalami perasaan itu sesaat, tetapi kami tidak hidup di dalam kegelisahan dan kegentaran. Kami bersyukur Tuhan untuk jaminan mulia ini, untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memancarkan kasih Kristus, damai sejahtera Allah, sehingga orang bisa melihat kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Meskipun di masa-masa sulit seperti ini, kami tetap bisa memancarkan damai Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga akhirnya orang tahu bahwa kedamaian yang sejati dan keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami juga bisa berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tetap mendukung dalam doa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kami tetap berdoa secara khusus untuk Ibu Lucy Indriatno Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kesembuhan yang sempurna Tuhan bisa terus kerjakan buat Bu Lucy. Dan kami percaya juga Tuhan, baik Pak Indriatno dan keluarga boleh terus mendampingi dan memberi kekuatan. Kami juga bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan buat Pak Isaya Abdi, buat Mak Lan, buat Bu Gyok, dan buat saudara-saudara kami yang lain yang dalam pemulihan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah kesakitan yang dialami, di tengah-tengah situasi sulit yang dialami, kami tetap melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi mereka, walaupun kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu Tuhan, tapi siapapun di tempat ini saat ini yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang saat ini memiliki usaha-usaha, baik kuliner, baik usaha jasa, maupun apapun itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bisa membuka pintu berkat-Mu Tuhan, melalui jalan-jalan yang kami tidak ketahui. Meskipun secara manusia, ini masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, tetapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau bisa memberkati anak-anak-Mu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tidak hanya berkat-berkat secara materi, tetapi juga berkat-berkat rohani, berkat-berkat pemahaman bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka kuat menghadapi apapun juga. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kalau sebentar setelah tayangan ini, mereka juga akan beribadah. Biarlah ibadah sekolah minggu online kami juga Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga anak-anak yang ikut boleh terus merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan pada akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap mau memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Indonesia akan melewati masa krisis ini karena ada anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi pemerintahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin.
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan berkata, terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini dengan berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada kesatuan ilahi. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Karena itu sucikan, kuduskan setiap kami yang sesungguhnya tidak layak ini. Engkau sucikan dengan darah-Mu yang kudus, memampukan kami, melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami merasakan dan mengalami bukti kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mati untuk kami, menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Makanlah. Mari kita ambil cawan. Dengarlah firman Tuhan berkata, sudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus. Terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami boleh makan sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah kami manusia berdosa boleh duduk bersama dengan Tuhan dan bersatu dengan Engkau. Ini adalah hak istimewa kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus terlalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan ilahi ini. Dan biarlah kami hidup menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, memberitakan kematian Kristus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin membagi berkat dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun saya. Hal ini bermula sekitar tahun 2014, di mana waktu itu pas umur saya 40 tahun. Kata orang, hidup itu mulai dari umur 40. Saya kepingin ada sesuatu yang baru setelah sekitar 13 tahun saya bekerja di kantor yang lama. Saya ingin sesuatu yang baru. Saya ingin pengalaman baru, tantangan baru, tentu gaji baru. Tetapi di situ saya mulai dibentuk Tuhan. Singkat cerita, saya masuk ke kantor yang baru dengan pengalaman yang baru tentunya, dan saya excited. Saya tertarik karena saya ingin saya punya pengalaman yang lebih. Nah, tetapi apa yang saya alami ternyata Tuhan memang luar biasa. Dalam arti Tuhan tidak ingin kita terus dengan punya pengalaman yang sama, tetapi Tuhan mau kita tuh dibentuk
untuk semakin bagus, semakin luar biasa. Di kantor yang baru ini pertama saya menikmati, tetapi lama-lama mulai ada 1-2 hal yang membuat saya kok begini ya, kok begitu ya. Singkat cerita tidak terlalu mulus, bahkan banyak sekali hambatan sampai kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan seperti orang mengandung aja ya. 9 bulan total 9 bulan itu tidak terima gaji. Ya bisa jadi bulan ini gajian, bulan besok tidak, begitu. Sampai kami ada proyek yang luar biasa cukup besar. Kami di interior waktu itu, dan kami mendapat proyek di luar kota, hotel, cukup bagus. Nah, sempat waktu itu saya karena punya dikasih kepercayaan untuk membawa uang. Jadi saya pikir waktu uang yang dikasih ke saya hitung-hitung, wah kalau ini saya cukup nih buat gaji saya 9 bulan, saya ambil aja dulu. Tetapi saya berpikir di situ saya tidak sejahtera. Kalau saya ambil, memang saya gajian, tetapi proyek saya akan terhambat gara-gara saya. Nah, di situ saya memutuskan untuk tidak, tetap aja uang itu buat proyek, soal saya digaji nomor 2. Nah, benar Bapak Ibu, sampai proyek itu ternyata tidak bisa selesai karena memang kesulitan di keuangan kantor kami waktu itu. Dan akhirnya mau tidak mau proyek itu di-cut dan saya benar-benar tidak ada gaji. Saya ingat waktu itu sekitar akhir tahun 2015 ya, Desember 2015, pas menjelang Natal dan Tahun Baru, saya ingat sekali. Waktu itu saya benar-benar gak punya uang. Memang istri masih bekerja, tetapi saya sendiri tidak ada uang. Tagihan kartu kredit banyak, ya kan? Gaji tidak ada. Saya benar-benar menangis sama Tuhan waktu itu. Tuhan, bagaimana saya? Tetapi luar biasanya begini, Tuhan tetap membuat saya tetap punya kekuatan, tetap punya keinginan untuk tetap bertahan. Sampai suatu hari, saya ingat waktu itu Februari 2016, jadi kira-kira 2 bulan begitu ya. Saya dengan keinginan yang penuh, dengan pokoknya semangat lah ya, saya akhirnya menghubungi teman saya yang ada di asuransi. Saya ingin bergabung karena saya ingin punya penghasilan. Sampai teman saya bertanya, biasanya orang diajak join nggak mau, sekarang kamu kok mau? Nah, Bapak Ibu mungkin tahu yang saya maksud. Di situ Tuhan mulai bekerja kembali, saya mulai bisa mengumpulkan uang walaupun tidak banyak. Tetapi yang namanya hutang itu masih ada. Ya, sampai suatu saat saya masih dikejar-kejar hutang kartu kredit maksudnya. Sampai suatu saat saya bilang sama istri saya, kayaknya kita harus jual rumah. Keputusan yang tidak gampang, dimana kita harus merelakan rumah yang sudah lama kita angsur gitu ya. Sampai suatu saat saya cerita sama orang tua saya, papi mami saya. Dan waktu itu papi mami saya langsung bilang, jangan, lebih baik rumah papi mami aja yang dijual. Karena juga kami sudah tua, dan waktu suatu saat pasti waktu kalau Tuhan panggil juga kalian yang pakai rumah papi mami. Kami bergumul, akhirnya oke, sepakat. Saya ngobrol juga sama adik saya. Ya, singkat cerita, kami dibantu oleh beberapa teman gereja, juga Pak Febri di dalam mengatur ini. Sampai akhirnya rumah orang tua kami terjual. Dan kami sudah atur
kami bagi warisan, ceritanya begitu ya, walaupun orang tua waktu itu masih komplit, tetapi semua diatur dengan baik. Dan sampai dengan saya merenov rumah saya dari hasil penjualan uang sisa penjualan rumah itu, dan orang tua, papi mami ikut sama saya merasa bahwa ini jalan Tuhan yang luar biasa. Kalau bayangkan kalau misalnya papi mami masih tinggal sendiri dengan kondisi yang sudah semakin tua, tentu akan lebih baik kalau tinggal bersama dengan anak-anaknya. Sampai di situ saya masih belum ngerti rencana Tuhan. Sampai akhirnya melalui dari tadi yang saya bergabung dengan asuransi itu ya, Tuhan tambahkan sedikit demi sedikit. Saya berpikir kalau ini saya terus di sini, saya akan lama ngejarnya. Karena penghasilan memang awal-awal tidak terlalu bagus. Tuhan buka jalan sampai saya diterima di pekerjaan yang lama. Jadi saya istilahnya kembali ke pekerjaan yang lama. Nah, dari situ keuangan kami mulai stabil. Dan puji Tuhan, sampai saat ini penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, itu Tuhan pasti seperti kita naik jet coaster ya, roller coaster. Kadang kita naik, kadang itu turun. Tetapi itulah seninya. Itulah seninya. Kalau kita ikut, kita menikmati, ya. Saya ingat waktu saya naik roller coaster itu, waktu kita turun tuh, wah, setengah mati. Adrenalin tuh benar-benar, wah. Tetapi waktu naik, kita senang. Nah, demikian pula dengan pengalaman kita di dalam Tuhan. Saya ingat satu ayat firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah ayat yang sering kali dipakai, tetapi saya baru mengerti bahwa inilah rencana Tuhan. Rancangan Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita semua hari depan yang penuh harapan. Sampai saat ini, saya pun masih selalu berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah naik turunnya saya, keluarga saya, kami semua, saya percaya kalau Tuhan sudah mengerjakan yang luar biasa di masa lalu, Tuhan juga yang akan mengerjakan terus, tidak pernah berhenti untuk masa-masa ke depan. Satu lagu yang saya juga ingat, Lingkupiku. Di situ di refrennya bilang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Kalimat terakhir ini luar biasa. Ku tenang sebab kau Allahku. Marilah Bapak Ibu, kita belajar dari hal ini, dari pujiannya sederhana. Kita bisa tenang sebab kita punya Allah yang selalu luar biasa. Demikian, biarlah bisa menjadi berkat. Puji Tuhan. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang sangat mengasihi kita dan Allah yang sangat memelihara kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam keluargamu, di dalam usaha dan pekerjaanmu, dan dalam apapun yang engkau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dan hidupmu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Shalom, berikut Warta Jemaat GKMI Anugerah Jakarta Minggu 6 September 2020 sebagai berikut. Pokok doa, yang pertama, berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, seperti Ibu Luciana, Ibu Debbie, Bapak Budiono, Ibu Dario, Pendeta Yesaya Abdi, Mak Lan, Ibu Giok, Ibu Inawati, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan hati yang bersukacita dalam proses pemulihannya. Yang kedua, doakan juga untuk konek-konek di gereja kita, kiranya selama masa pandemi ini tidak mengurangi kerinduan untuk saling terhubung dan erat bersekutu. Doakan juga kiranya jemaat-jemaat yang belum tergabung dapat turut ambil bagian. Yang ketiga, doakan juga untuk GKMI Posyantan yang menjadi gereja yang kita dampingi. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus terus menumbuhkan gereja ini, menambahkan jiwa-jiwa baru, serta gereja kita terus dimampukan untuk menjadi pendamping bagi proses pendewasaannya. Yang keempat, berdoa juga untuk ketersediaan sarana medis bagi penanganan pasien COVID-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang makin sedikit. Mohonlah di dalam nama Tuhan Yesus dapat mengendalikan laju penyebaran COVID-19, serta seluruh warga DKI Jakarta turut sungguh-sungguh disiplin mempraktikkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling dengan menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini. Dan jangan lupa juga persekutuan doa via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password akan diinfokan melalui WhatsApp broadcast. Untuk adik-adik, ikut ibadah Kids yuk setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Aku tunggu ya. Kelas katekisasi dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi WhatsApp hotline gereja yang tertera di layar berikut ini. GKMI mengadakan lomba foto Instagram 100 tahun GKMI dengan total hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dengan tema GKMI yang aku cintai. Periode pengumpulan foto hingga November 2020 dan info lebih lanjut dapat menghubungi website di fotografi.gkmi.net atau Instagram @gkmi-network. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap di rumah, jaga kesehatan.